Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Dawari dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakih wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amin 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 rabbal alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliyai jud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni ar-rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqani li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li zunubi wa zallati wa tansuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa ar-rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri shifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin
ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة. Silakan dibuka Fathul Qoribnya. Sampai mana kemarin? Wal mutaghayyiru. Baik. Sekarang kalimat yang wal mutaghayyiru masih di halaman 3. Masih di halaman 3 kalimat yang wal mutaghayyiru. Sudah ketemu semua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal mutaghayyiru ay min hadhil qismil ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalaqahu min adh-dhahirati taghayyuran yamna'u itlaqal ismil ma'i alayhi fa innahu tahirul ghairu mutahhirin hisiyan kana taghayyuru aw taqdiriyan ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'i ar-raihati wal ma'il musta'mali fa illam yamna itlaqu ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bitahirin yasiran aw bima yuwafiquhu al-ma'u fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatihi wa huwa mutahhirun li ghairihi wa ihtaraza bi qawlihi khalatahu anit tahirin al-mujawiri lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran wa kada al-mutaghayyiru bi mukhalata la yustaghni al-ma'u anhu katini wa tuhlubi wa ma fi maqarihi wa mamarihi wal mutaghayyiru bi tulin muksi fa innahu tahur. Wal mutaghayyiru dan perubahan. Perubahan apa? Perubahan air. Ini masih bab air musta'mal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai air musta'mal. Kan air itu dibagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya air mutlak, ada yang namanya air musyammash, ada yang namanya air musta'mal. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu secara pengertian sederhananya adalah air yang tetap pada penciptaan awalnya.
Ya, kalau di dalam Kifayatul Akhir itu ada beberapa definisi. Setidaknya ada 3 definisi tentang air mutlak. Tapi definisi yang paling gampang adalah yang disebut dengan air mutlak adalah al-ma'ul mutlak wa al-baqi ala wasfi khilqatihi. Air yang tetap pada asal penciptaannya itu namanya air mutlak. Al-baqi ala wasfi khilqatihi. Ya, jadi yang namanya air mutlak, al-ma'ul mutlak, definisi paling gampangnya adalah al-baqi ala wasfi khilqatihi. Al-baqi ala wasfi khilqatihi, yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya. Nah, yang dimaksud dengan asal penciptaannya itu apa? Sifat awal penciptaan itu adalah air yang di dalamnya itu mengandung beberapa sifat. Satu, dari sisi warnanya, kemudian dari sisi ta'mun, rasa, dan dari sisi rihun, bau. Selama ketiga hal ini tidak ada yang berubah, baik berubah disebabkan karena najis maupun karena benda-benda yang suci, maka air itu disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak itu secara hukum apa? Dia itu tohirun, mutahhirun, suci dan mensucikan. Artinya, airnya secara sifatnya itu suci dan secara istimal penggunaannya adalah mensucikan. Ya. Tapi ingat, yang namanya air suci dan mensucikan itu hanya dalam persoalan toharoh dari hadas. Kalau toharoh dari najis, yang penting airnya suci saja. Tidak perlu air itu mensucikan. Karena toharoh dari hadas dan toharoh dari najis ini kan berbeda. Apa perbedaannya kemarin? Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Apa perbedaannya? Yang namanya hadas itu apa? Dan yang namanya najis itu apa? Yang namanya hadas itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Sehingga ketika seseorang itu terkena hadas, maka secara lahiriah orang itu kan nggak kelihatan kalau sedang berhadas. Ambil contoh, misalnya ada perempuan lagi haid. Orang kan nggak tahu kalau perempuan itu sedang haid. Artinya orang nggak tahu kalau perempuan itu sedang dalam keadaan berhadas. Orang baru tahu ketika dia cerita. Artinya yang namanya hadas itu bukan sesuatu yang bisa terlihat secara lahiriah. Ya, itu namanya hadas. Lain halnya dengan najis. Kalau najis itu sifatnya lahiriah. Seseorang ketika terkena najis bisa kelihatan najisnya. Ya, misalnya kamu jalan ke sini di gerbang depan menginjak tai kucing misalnya. Maka ainun najisnya, benda najisnya kan kelihatan. Sehingga ketara bahwa orang itu terkena najis. Nah, sehingga karena ada perbedaan sifat antara najis dengan hadas, maka ada perbedaan juga di dalam cara mensucikannya. Kalau hadas tadi kan apa? Dia tidak terlihat kan? Kalau najis dia terlihat. Sehingga yang namanya hadas itu dia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang secara status, bukan secara bendanya. Sekali lagi, jadi yang namanya hadas itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang berdasarkan statusnya bahwa dia adalah orang berhadas, bukan secara bendanya. Sebab yang namanya hadas itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Seperti tadi misalnya, kamu wudhu, kemudian ketika sudah wudhu, kentut misalnya, itu kan berarti berhadas kecil. Nah, tapi kan orang nggak tahu kamu dalam keadaan berhadas atau tidak. Kenapa? Sebab tadi yang namanya hadas itu bukan sesuatu yang sifatnya lahiriah, tetapi dia lebih kepada status yang melekat dalam diri seseorang. Itu namanya hadas. Nah, lain halnya dengan najis. Kalau najis itu adalah benda, ya, sesuatu yang terlihat wujud najisnya. Nah, karena perbedaan sifat antara hadas dengan najis, maka melahirkan pula hukum yang berbeda dalam mensucikan antara keduanya.
Yang namanya hadas itu perlu air yang suci dan mensucikan. Yang namanya mensucikan dari najis perlu air mensucikan, tapi tidak mesti air itu perlu air suci, tapi tidak mesti air itu mensucikan. Ya, jadi dalam persoalan toharoh dari hadas dan juga najis, kalau yang namanya hadas itu perlu air yang suci plus mensucikan. Tapi kalau toharohnya dari najis, cukup airnya suci saja, tidak perlu kemudian mensucikan. Ya, karena ada perbedaan di sini. Ya, yang namanya hadas itu, dia itu adalah status yang melekat. Kalau yang namanya najis adalah apa? Dia sifatnya lahiriah. Artinya ada bendanya. Sehingga bersuci dari hadas itu yang dituntut adalah perubahan status dari berhadas sampai suci. Saya ulangi lagi. Jadi yang namanya toharoh dari hadas itu yang dicapai adalah pergantian status. Ya, pergantian status dari apa? Dari seseorang berhadas menjadi suci. Tapi kalau toharoh dari najis adalah yang dituntut adalah apa? Pembersihan najisnya tersebut. Sehingga yang namanya toharoh dari hadas wajib pakai niat. Sedangkan toharoh dari najis itu tidak perlu pakai niat. Ya, jadi meskipun ada orang dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub misalnya, lalu dia dituntut untuk mandi janabah, mandi junub. Lalu ketika dia mandi junub, mandinya bersihnya luar biasa karena sabunan, sampoan, macam-macam, wanginya luar biasa. Tapi ketika dia mandi, dia tidak berniat untuk raf'ul hadas, tidak berniat untuk menghilangkan hadas, sebersih apapun dia mandi, tetap saja dia masih melekat status sebagai orang yang berhadas. Ya, meskipun dia mandinya bersih. Kenapa? Karena yang dituntut daripada toharoh dari hadas adalah bukan terletak pada penghilangannya. Sebab hadas itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi lebih kepada pergantian status. Nah, pergantian status dari berhadas kepada suci itu memerlukan niat. Sehingga ketika seseorang berwudu untuk mengangkat status dari berhadas menjadi suci, wudu perlu pakai niat. Mandi junub juga perlu pakai niat. Nah, lain halnya dengan najis. Yang dituntut daripada toharoh dari najis itu adalah apa? Pembersihan najisnya. Orang misalnya membersihkan najis yang melekat di dirinya atau di bajunya. Lalu kemudian dia niat menghilangkan najis, tapi najisnya nggak hilang, maka itu juga nggak sah. Karena yang dituntut bukan niatnya, tetapi bagaimana najisnya itu bisa hilang. Baik bendanya hilang maupun baunya hilang. Itu kalau toharoh dari najis. Ya. Nah, artinya apa? Air mutlak ini menjadi air yang sangat perlu di dalam toharoh hadas apa najis? Air mutlak. Air mutlak diperlukan dalam toharoh hadas apa najis? Hadas. Ya. Kalau saya ngomong diperhatikan. Ya. Jadi kalau ditanya langsung jawab. Ya. Jangan ngawang-ngawang. Fokus, perhatikan. Ya. Jadi air mutlak itu adalah air yang perlu untuk mensucikan diri dari hadas, ya. Kenapa? Karena air mutlak itu punya sifat tohirun, punya sifat suci dan sekaligus mutohirun, sekaligus punya sifat mensucikan. Nah, yang namanya bersuci dari najis nggak perlu pakai air yang namanya air mutlak. Yang penting dia suci saja, selesai. Kan gitu. Nah, itu definisi pertama air mutlak. Jadi kalau ditanya apa itu air mutlak? Air mutlak itu pengertiannya adalah al-baqi ala wasfi khilqatihi, air yang tetap pada asal penciptaannya. Air yang tetap pada asal sifat penciptaannya. Ya, sifat penciptaan air itu pasti mengandung 3 unsur, launun warna, ta'mun rasa, rihun bau. Selama ketiga hal ini tidak berubah, sekali lagi, selama 3 hal ini, entah itu salah satunya atau 2 atau bahkan semuanya,
Selama dia tidak berubah, maka air itu tetap menjadi air mutlak. Kalau berubah bagaimana? Misalnya warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah. Bergantung pada sesuatu yang merubahnya. Kalau sesuatu yang merubahnya adalah sesuatu yang bersifat najis, maka menjadi air najis. Tapi kalau yang merubahnya itu bukan sesuatu yang najis, artinya sesuatu yang suci-suci saja, maka berarti bukan air najis, tapi air yang mutaghayyir, air yang berubah. Itu seperti itu. Bisa difahami? Masuk semua? Ya, baik. Itu yang disebut dengan air mutlak. Nah, kemudian yang kedua, kemarin juga kita membahas selain air mutlak ada air apa? Yang kedua, al-ma'ul musyammash. Air musyammash. Apa itu air musyammash? Pengertian daripada air musyammash adalah al-musyakhkhanu bita'siri asy-syamsi. Ini pengertian sederhananya nih. Al-musakhkhanu bita'siri syamsi. Apa itu air musyammash? Air musyammash adalah al-musakhkhanu bita'siri syamsi. Air yang terjemur terkena pengaruh matahari. Yaitu air yang menjadi panas atau menjadi hangat. Karena apa? Bita'siri syamsi. Karena ada pengaruh daripada sinar matahari. Jadi pengertian sederhananya, air musyammash adalah air yang terjemur sinar matahari. Itu namanya air musyammash. Ya, itu pengertiannya. Lalu bagaimana secara hukum? Secara hukum air musyammash itu apa? Tohirun, tetap suci. Kemudian apa lagi? Mutahhirun. Ya, tohirun, mutahhirun. Tetapi di dalam madhab Syafi'i, air musyammash itu sekalipun dia suci dan juga mensucikan, tetapi dia secara hukum dihukumi sebagai makruh. Ya, sebagai makruh. Ya, untuk digunakan. Itu namanya air musyammash. Kemarin sudah kita sebutkan tuh kenapa dimakruhkan air musyammash. Di antaranya karena apa? Apa sebab musyammash itu dimakruhkan? Ya, alasan kesehatan di antaranya ataupun alasan secara dalil. Ya, itu kenapa air musyammash itu dimakruhkan. Tapi kalau di negara kita kan tidak masuk dalam kaidah kemakruhan air musyammash. Kenapa di negara kita nggak masuk kaidah kemakruhan air musyammash? Kenapa? Ya, karena negara kita negara tropis, bukan negara yang panasnya ekstrim. Satu itu. Kemudian yang kedua, umumnya rumah-rumah atau masjid-masjid di Indonesia ini wadah penampungan airnya terbuat dari plastik, sehingga terkecualikan kan? Iya. Yang dimakruhkan itu kalau terbuatnya dari besi, tembaga, timah. Kenapa kok dengan benda-benda atau bahan-bahan yang seperti itu dimakruhkan? Iya, karena bisa menyebabkan keluar yang namanya az-zuhumah, karat-karat di dalam air ketika terjemur sinar matahari, dan terjemurnya itu di wadah yang terbuat dari tadi besi, tembaga ataupun timah. Itu sebab kemakruhan air musyammash. Nah, kalau di negara kita secara dawabitnya, secara kaidahnya nggak masuk tuh dari sisi kemakruhan air musyammash. Sehingga meskipun kita berwudu atau sekalipun kita mandi dengan air yang rada-rada hangat karena kejemur sinar matahari, itu tidak masuk di dalam kemakruhan air musyammash. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kitab Kifayatul Akhir ataupun Fathul Qorib ini. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kemarin sudah kita bahas juga. Ada pembagian air yang ketiga, yaitu air al-musta'mal. Yaitu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah al-musta'malu fi raf'il hadasi au izalati najis.
Ya. Yang disebut dengan air musta'mal apa? Al-musta'malu, air yang telah dipakai fi raf'il hadasi, di dalam mengangkat hadas, au izalatin najis, atau di dalam membersihkan najis. Jadi pengertian daripada air musta'mal itu adalah air yang telah dipakai untuk toharoh, sederhananya begitu. Jadi air bekas kita toharoh, air yang menetes atau sisanya itu namanya air musta'mal. Kita berwudu, lalu wudu kita itu kan menyisakan tetesan-tetesan air. Bekas kita kumur-kumur, bekas kita cuci muka, bekas kita ngebasuh tangan, ngebasuh kepala, kaki, dan seterusnya. Nah, bekas-bekas airnya itu yang mengalir atau yang menetes itu, itulah yang disebut dengan air musta'mal. Ya. Nah, apa hukum air musta'mal? Hukum air musta'mal adalah dia tohirun, suci, tetapi tidak ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Dia statusnya adalah airnya suci, tapi kemudian secara isti'mal, penggunaannya tidak mensucikan. Ya, itu seperti itu. Meskipun di dalam persoalan air musta'mal ini nanti ada perbedaan antara siapa? Antara madhab Syafi'i dengan madhab Maliki. Kalau versi madhab Syafi'i adalah dia suci, tohirun, ghair mutahhirin, tidak mensucikan. Tapi kalau versinya madhab Maliki, ya, air musta'mal itu hukumnya tetap apa? Tetap tohirun, mutahhirun. Ya, tetap suci dan mensucikan. Versinya madhab Maliki. Kenapa? Sebab yang namanya air musta'mal, selama dia tidak bercampur dengan najis, maka ya statusnya suci. Loh, kalau airnya suci, apa yang mencegah dia menjadi air yang tidak mensucikan? Kan airnya suci. Kan begitu. Nah, itu alasan yang dipakai dalam madhab Maliki. Dalilnya apa? Khalaqallahul ma'a tahuran. Allah itu menciptakan air suci dan mensucikan. Jadi ayat artinya apa? Selama itu air nggak bercampur dengan najis, ya airnya tetap suci. Nah, kalau airnya suci, apa yang menghalanginya untuk tidak mensucikan? Kan gitu. Ya, tuh. Tapi itu yang disebut dengan ikhtilaf ya begitu, yang disebut dengan perbedaan pendapat begitu. Ya. Air musta'mal itu adalah al-musta'malu fi raf'il hadasi au izalati najis. Air yang telah dipakai untuk toharoh, baik dari hadas maupun najis. Tapi kalau toharoh dari najis tentu ya, airnya tetap jadi najis kan? Nah, iya. Ya, jadi sebenarnya lebih tepat itu al-musta'malu fi raf'il hadas. Ya. Tapi kalau dari najis kan pasti najisnya lah gitu. Orang kena kotoran, misalkan tadi tuh nginjek tai kucing, kemudian diguyur pakai air. Nah, bekas anaknya itu pasti jadi air apa? Air najis kan? Lah iya, karena kecampur dengan sesuatu yang najis, ya. Makanya sebetulnya lebih tepat itu al-musta'malu fi raf'il hadas. Telah dipakai untuk mensucikan dari hadas, ya. Itu seperti itu. Hukumnya dalam madhab Syafi'i adalah tahirun ghair mutahhirin, suci dan tidak mensucikan. Tapi kalau dalam madhab Maliki, hukumnya adalah suci dan mensucikan. Selama memang itu air tidak terkena najis, maka statusnya suci sekaligus mensucikan. Itu begitu. Itu yang disebut dengan air musta'mal. Nah, lalu yang selanjutnya, ini masih dalam bab musta'mal. Ya, ini masih dalam bab air musta'mal. Ya, air musta'mal itu hukumnya apa? Tahirun ghairu mutahhirin. Dalam persoalan ini, ya, dalam persoalan air yang mensucikan, air yang suci, mohon maaf, air yang tahirun, suci tapi ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Selain airnya itu disebut dengan air musta'mal, ada juga air yang kedua, yaitu yang disebut dengan al-ma'u al-mutaghayyiru. Al-ma'ul mutaghayyiru, yaitu air yang berubah. Jadi sekali lagi saya ulang,
dalam persoalan hukum air suci tapi tidak mensucikan, kan ada yang namanya air mustakmal. Mustakmal itu suci dan tidak mensucikan. Nah, selain air mustakmal, ada juga air yang dia suci tapi nggak mensucikan juga. Secara hukum sama seperti air mustakmal. Nah, itu yang disebut dengan al-ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah. Air mutaghayyir. Ya. Air yang berubah, ya, itu hukumnya sama seperti air mustakmal. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Tapi ingat, mutaghayyirnya, perubahannya ini dengan benda-benda suci. Ya. Yaitu al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah tapi berubahnya dengan benda-benda suci. Kalau berubahnya dengan benda najis, maka menjadi air mutanajis. Kan gitu. Nah, kalau ada sebuah air itu berubahnya dengan benda-benda yang suci, maka status hukum air itu berubah menjadi air yang suci, tohirun, tapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Ambil contoh misalnya, ada air di dalam ember, dalam sebuah wadah. Ya, ditimba dari sumur atau dari keran misalnya. Nah, airnya ini kan status awalnya apa ya? Mutlak kan? Karena dia al-baqi ala wasfi khilqatihi. Karena ia tetap pada sifat asal penciptaannya. Warnanya bening, rasanya ya tawar, baunya juga ya nggak ada baunya, kan gitu. Lalu kemudian air dalam sebuah wadah ini dia kemudian dicampur dengan apa? Dengan deterjen misalnya, dengan sabun. Lalu seketika airnya ini berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya juga berubah misalnya. Oke. Nah, tapi karena warna, bau, rasanya berubah dengan sabun, sabun itu benda suci, benda najis. Sabun suci, karena bercampurnya dengan benda suci, maka statusnya tetap menjadi air yang suci, meskipun tidak mensucikan. Lain halnya ketika air yang ditimba dari sumur atau dari keran tadi tiba-tiba bercampur dengan benda najis. Misalnya apa? Tiba-tiba ada tikus mati nyemplung ke ember. Lalu tikusnya jadi bangkai. Warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Kira-kira perubahannya itu dengan benda suci atau benda najis? Benda najis. Sehingga bukan lagi jadi air mutaghayyir, tetapi menjadi air mutanajis. Ya. Jadi perubahan air itu bergantung pada dua hal. Berubah karena benda suci atau berubah karena benda najis. Kalau berubah dengan benda suci, statusnya tetap suci, tohirun, tetapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Tapi kalau berubahnya karena benda najis, maka menjadi air mutanajis. Tentu sudah tidak suci dan tidak mungkin mensucikan. Ya, itu kategori yang disebut dengan al-ma'ul mutaghayyiru. Itu yang kita bahas pada hari ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, al mutaghayyir itu air yang berubah, ai min hadhil qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Ai maksudnya wa min hadhil qismi, wa min, dan dari hadal qismi, pembagian ini, wa min hadhil qismi, dan dari pembagian ini, al ma'ul mutaghayyiru, al ma'u air, al mutaghayyiru yang berubah, ahadu awsafihi, ahadu salah satu, awsafihi sifat-sifatnya. Kalimat wa min hadal qismi al ma'ul mutaghayyiru itu kalimat ini, khabar muqaddam dan mubtada muakhar.
Wa min hadzal qismi itu menjadi khabar muqaddam, al-ma'ul mutaghayyiru menjadi mubtada muakhar. Nah, wal mutaghayyiru air yang berubah. Air yang berubah itu maksudnya apa? Penjelasannya di sini maksudnya wa min hadzal qismi, dan dari pembagian ini ya, al-ma'ul mutaghayyiru air yang berubah, ahadu awsafihi salah satu sifat-sifatnya. Sifat air itu ada berapa? 3. Apa saja? Rasa, bau, dan warna. Nah, jadi air yang berubah itu adalah ketika salah satu sifat-sifatnya tadi berubah. Itu disebut dengan air yang berubah. Atau air mutaghayyir. Al-mutaghayyiru yang berubah, ahadu salah satu, awsafihi sifat-sifatnya, bima dengan sesuatu, ai maksudnya bisyai'in dengan sesuatu. Air yang mutaghayyir yang berubah salah satu sifat-sifatnya itu adalah ketika air itu berubah dengan sesuatu. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang khalatahu minat thahirati. Khalatahu yang bercampur hu-nya itu maksudnya kembali ke kata al-ma ya. Bima, ma sesuatu. Khalatahu yang bercampur hu sesuatu, minat thahirati dari benda-benda suci. Minat thahirati dari benda-benda suci. Ya. Jadi yang namanya air mutaghayyir itu adalah air yang berubah salah satu sifatnya, tapi berubahnya itu apa? Bisyai'in dengan sesuatu, khalatahu minat thahirati. Berubah dengan bercampur dengan benda-benda yang suci. Ya, itu. Karena tadi yang saya katakan, kalau berubah atau bercampurnya dengan benda-benda yang najis, maka menjadi air najis. Tapi karena berubahnya dengan benda suci, maka tidak menjadi air najis, tapi hanya menjadi air yang mutaghayyir. Itu seperti itu. Ya, tuh HP-nya taruh dulu tuh. Kamu mainan apa kamu? Ya. Ngaji yang pokok serius. Taghayyuran yamna'u itlaqal ismil ma'i alaihi. Taghayyuran berubah yamna'u menghalangi taghayyuran berubah yamna'u menghalangi itlaqo kemutlakan ismil ma'i, ismi nama al-ma'i air, alaihi atasnya. Jadi yang namanya air mutaghayyir itu adalah air yang apa tadi? Bercampur dengan benda-benda yang suci. Lalu di sini ada keterangan taghayyuran, perubahan itu yamna'u itlaqa ismil ma'i. Perubahannya itu mencegah dari kemutlakan nama air tersebut. Oke.
Sekali lagi, perubahannya itu mencegah kemutlakan nama air tersebut. Kan kalau kita bicara air mutlak tadi itu, air mutlak itu air yang al-baqi ala wasfihil khatihi. Air yang tetap pada sifat asal penciptaannya. Ya. Nah, ketika nama sebuah air itu berubah, maka berubah juga nanti statusnya. Misalnya begini, yang namanya air mutlak itu sampai kapanpun kan dinamakan air ya air saja. Contoh misalnya gini, kamu ngambil air di sungai, sungainya bersih sekali. Ngambil air di sungai pakai ember. Lalu kemudian airnya itu kamu bawa ke rumah. Lalu kamu bilang, ini air. Orang percaya nggak? Percaya, ya karena memang itu air. Lalu kemudian air yang di ember tadi kamu ambil pakai gelas. Lalu kamu bilang, ini air. Percaya nggak orang? Percaya, karena memang air. Lalu kamu pindahkan lagi ke botol. Lalu kamu bilang, ini air. Percaya nggak orang? Percaya, karena memang itu air. Nah, itu yang disebut dengan air mutlak, yaitu sesuatu yang dinamakan air. Tapi ketika namanya berubah, ya, misalnya kamu ngambil dari sungai, kemudian taruh di ember. Kemudian air yang di ember tadi kamu ambil pakai gelas. Lalu kemudian di gelasnya itu kamu campur pakai sirup misalnya. Lalu berubahlah tuh warna airnya. Kemudian berubah nggak nama airnya itu? Berubah jadi air apa? Air sirup. Ya. Atau misalnya kamu ganti dengan kopi, berubah nggak nama airnya? Berubah. Jadi apa? Kopi. Kan gitu. Nah, ketika air berubah nama, maka perubahan nama itu menjadikan air itu tidak lagi mutlak. Ketika berubah apa namanya tersebut. Itu yang disebut dengan air yang mutaghayyir tadi itu. Yaitu taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma'i, yaitu perubahan yang mencegah kemutlakan nama air alaihi atasnya. Ya, jadi ketika ada sebuah air, kok tiba-tiba air itu berubah nama jadi apalah, jadi kopi lah, sirup lah, apapun. Nah, perubahan nama dari air menjadi air apa, itu perubahannya itu menyebabkan airnya tidak lagi mensucikan. Ya, itu seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan air mutaghayyir tadi. Fa innahu tahirun ghairu mutahhirin. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, air berubah tadi ya. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, air yang berubah itu, maka sesungguhnya ia, air yang berubah itu tahirun, suci. Nah, tadi yang saya sampaikan, tahirun, suci, ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Ya. Ghairu tahurin ya, langsung tahurin ya. Oh, ya. Tahirun, suci, ghairu tahurin, tidak mensucikan. Ya. Artinya ketika nama air berubah namanya jadi air apalah, air sirup, air kopi, atau air teh, maka perubahan nama itu membuat airnya tidak lagi mutlak. Sehingga meskipun ia suci tapi tidak mensucikan. Air teh itu suci nggak? Suci. Tapi mensucikan? Tidak. Air kopi suci nggak? Suci. Mensucikan? Tidak. Kan gitu. Ya. Jadi kalau ada air berubah namanya, maka sudah pasti itu airnya tidak lagi mensucikan meskipun dia suci. Ya. Air Zam-Zam, bagaimana air Zam-Zam? Ya, air Zam-Zam ya memang asalnya begitu kan. Ya sebenarnya air Zam-Zam ya suci dan mensucikan saja. Tapi ada orang wudu pakai air Zam-Zam? Ada nggak orang wudu pakai air Zam-Zam? Mubazir banget kayaknya ya, ada yang nyebut wudu ya. Ya. Itu seperti itu. Air Zam-Zam kan istilahnya saja. Ya. Jadi ada perubahan yang melekat, ada juga perubahan yang tidak melekat. Kalau perubahan yang melekat itu adalah perubahan yang memang nggak bisa dilepaskan perubahan itu. Misalkan air kopi.
Itu kan perubahan yang melekat tuh. Sampai kapanpun tuh air mau dipindahkan ke botol apapun, ke gelas, ke mangkok, ke ember, tetap aja tuh kopi. Tapi kalau perubahan yang tidak menempel tuh perubahannya sifatnya sementara doang. Ambil air dari sumur, terus kamu bilang, ini air sumur nih. Lalu kemudian air sumur tadi yang di ember diambil pakai botol. Lalu kemudian bawa pergi misalnya. Orang taunya itu apa ya? Ya air kan? Iya, meskipun kamu ngambil dari sumur, meskipun itu pada asalnya adalah air sumur. Jadi ada perubahan yang melekat, ada juga yang tidak melekat. Kalau perubahan yang melekat tuh sama seperti kopi, sirup dan yang lain sebagainya tuh. Kamu tempatkan dimanapun ya namanya tetap gitu tuh, tetap kopi, tetap sirup. Tapi perubahan yang tidak melekat itu tadi, misalkan kamu ngambil dari sumur atau dari sungai, oh ini air sumur, oh ini air sungai. Tetapi itu kan yang sifatnya hanya sementara saja. Begitu kamu pindahkan ke gelas ataupun ke botol, orang nggak lagi nyebut itu sebagai air sumur atau air sungai. Itu perubahan yang tidak menempel. Maksudnya begitu. Ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya ia tahirun suci, ghairat tahurin, tidak mensucikan, hisiyan, secara nyata, kana taghayyuru, kana ada taghayyuru perubahan. Hah? Iya, kana at-taghayyuru. Iya, kana at-taghayyuru. Kana ada at-taghayyuru perubahan. Maksudnya baik perubahan secara nyata, ya, kana taghayyuru, kana ada apa taghayyuru perubahan, atau takdirian secara perkiraan. Takdirian secara perkiraan. Baik perubahannya itu secara nyata ataupun perubahannya secara perkiraan. Hisiyan secara nyata, karena ada apa atau ghayyur perubahan, atau takdirian atau secara kira-kira. Ka'an ikhtalata bima'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama iwardi al-munqati raihati. Ka'an ikhtalato seperti ikhtalato bercampur, seperti ikhtalato bercampur, bil ma'i dengan air, seperti bercampur bil ma'i dengan air, ma sesuatu, yuwafiquhu yang sama, ma sesuatu yuwafiquhu yang sama, fi sifatihi dalam sifatnya, ka'an ikhtalato seperti ikhtalato bercampur bil ma'i dengan air, ma sesuatu yuwafiquhu yang sama, fi sifatihi dalam sifatnya, kama ilwardi seperti air mawar. Tahu air mawar ya? Yang kalau orang biasa apa? Biarah tuh ya. Itu kalau beli di mana? Rawabelong, air mawar. Kama ilwardi seperti air mawar, al-munqati'i yang hilang, ar-raihati baunya.
Jadi kalau misalnya begini, ada dua air misalnya. Satu air dalam sebuah botol yang isinya itu air mutlak. Ya, air mutlak. Satu lagi air dalam botol isinya air mawar. Ya, air mawar itu bau nggak? Bau betul bunga mawar kan? Iya. Lalu kemudian ketika air mawar ini dia itu masih baru, artinya masih bau mawarnya menyengat sekali, lalu air ini dicampur ke sini, maka air mutlak tadi itu tidak lagi mutlak. Ya, kenapa? Karena berubah kan? Warnanya sama nggak? Tetap sama kan? Bening juga. Kemudian rasanya beda ya. Nah, baunya apalagi beda. Nah gitu. Nah tapi ketika air mawar ini sudah hilang baunya, bisa nggak air mawar hilang baunya? Bisa. Dengan cara apa? Didiamkan selama sekian hari. Itu lama-lama baunya hilang. Ketika baunya hilang, yang namanya air mawar itu warnanya apa? Bening. Terus rasanya ya tawar. Kemudian kalau sudah baunya hilang, ya sudah baunya biasa kan? Nah, artinya apa? Air mawar ini sudah hilang baunya, artinya apa? Punya sifat yang sama. Ketika dia punya sifat yang sama, ya warnanya sama, baunya sama, kemudian rasanya sama, lalu ini dicampur dengan air mutlak, maka air mutlak ini tidak menjadi air mutaghayyir. Kenapa? Karena ada persamaan sifat yang dicampurkan jadi satu. Maksudnya begitu kalimat itu. Tapi kalau air mawarnya masih air mawar normal, baunya masih nyengat, campur ke dalam air yang botol isinya air mutlak tadi, maka airnya itu tetap menjadi air mutaghayyir kan? Karena sifatnya beda nih dua air ini. Tapi ketika air mawar sudah didiamkan selama sekian lama, lalu kemudian baunya sudah hilang, sifatnya sama semua dicampur ke sini, maka ini tetap menjadi air mutlak, tidak menjadi air mutaghayyir. Kenapa? Karena unsur daripada air mawarnya sudah hilang. Nah, itu begitu maksud daripada kalimat ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati'i raihati. Seperti halnya ikhtalata bercampur bil ma'i dengan air ma sesuatu yuwafiquhu yang memiliki kesamaan fi sifatihi dalam sifatnya kama il wardi seperti air mawar al munqati'i yang terputus atau hilang raihati baunya. Wal ma'il musta'mali dan air musta'mal, wal ma'il musta'mali dan air musta'mal, wal ma'il musta'mal dan air musta'mal fa'in lam yamna, fa'in lam apabila tidak, fa'in lam apabila tidak, yamna tercegah, fa'in lam apabila tidak yamna tercegah, itlaqo kemutlakan, itlaqo kemutlakan, ismil ma'i nama air, fa'in lam apabila tidak yamna tercegah, itlaqo kemutlakan, ismil ma'i nama air alaihi atasnya. Maksudnya gini, ketika ada air mustakmal berarti air yang bekas apa? Ya, bersuci atau bekas toharoh. Lalu air itu tidak tercegah kemutlakan namanya. Maksudnya apa? Airnya itu tetap namanya air.
Enggak berubah namanya, mesti gitu. Ya. Tidak berubah namanya. Bi'an kana taghayyuru, bi'an kana dengan bi'an kana taghayyuru, bi'an kana dengan kana ada, bi'an kana dengan kana ada taghayyuru perubahan, bi'an kana dengan kana ada taghayyuru perubahan, hu iya apa dengan perubahan apa hu nya kembali ke mana itu. Bi'an kana taghayyur dengan kana ada taghayyur perubahan hu, ya perubahan apa ya? Perubahan airnya itu. Bitohiri dengan benda suci, bitohirin dengan benda suci, yasiron sedikit, yasiron sedikit, au bima atau bima dengan sesuatu, yuwafiku yang sama, yuwafiku yang sama, al-ma'u air, fi sifatihi dalam sifatnya, wa qaddira dan dikira-kira, mukhalifan yang berbeda, walam yughayyirhu walam dan tidak, walam dan tidak, yughayyirhu berubah, fala maka tidak, yaslubu hilang, tahuriyatihi kesuciannya, fahuwa maka ia, mutahhirun mensucikan, li ghairihi bagi selainnya, nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, air yang berubah, misalnya gini, ada air mutlak, lalu airnya itu berubah dengan benda-benda suci, berarti dia airnya apa? Hukumnya apa? Ada air mutlak nih, air biasa, lalu air biasa itu berubah
Berubahnya disebabkan dengan benda-benda yang suci. Berarti airnya menjadi air mutaghayyir. Nah, air mutaghayyir itu statusnya apa? Hukumnya apa? Suci tapi tidak mensucikan. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kalau seandainya perubahannya itu sedikit, ya, tidak sampai merubah nama air, maka airnya tersebut tetap menjadi air suci dan mensucikan. Misalnya, ya, ada sebuah ember, ya, ada sebuah ember. Lalu kemudian ember ini airnya kena tetesan, apa misalnya, sabun misalnya. Tapi cuma tetes aja, tetesannya, ya, itu kira-kira merubah airnya enggak? Enggak kan? Enggak. Airnya tetap apa ya? Ya tetap begitu, karena cuma setetes doang. Tapi hakikatnya airnya itu bercampur nggak dengan sabun? Hakikatnya bercampur meskipun cuma setetes. Nah, tapi karena bercampurnya karena cuma setetes saja, tidak sampai membuat air ini berubah nama menjadi air kepada air sabun, maka tetap air ini menjadi suci dan mensucikan. Artinya apa? Ketika perubahannya hanya sedikit, ya lagi, ketika perubahannya hanya sedikit, maka perubahan yang sedikit tadi tidak menjadikan air itu menjadi mutaghayyir yang dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Perlu dilihat kadar apanya? Kadar perubahannya. Ya. Artinya sekali lagi perlu dilihat kadar perubahannya. Kalau cuma setetes nggak sampai merubah itu air, tetap saja tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Tapi kalau kena sabunnya sampai merubah itu air, berarti airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi gitu ya. Artinya apa? Lihat aja berpengaruh atau tidak. Perubahannya itu, terkenanya itu, kholatohnya, ya, bercampurnya itu sampai merubah airnya itu atau tidak. Kalau bercampurnya sampai merubah, maka airnya menjadi suci tidak mensucikan. Tapi kalau bercampurnya tidak sampai merubah, tetap saja airnya suci dan mensucikan. Nah, itu maksud daripada uraian itu tuh. Bi an kana taghayyuruhu bi tahirin yasiran aw bima yuwafiquhu al-ma'u fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yasbuhu tuhuriyatihi wa huwa mutahhirun li ghairihi. Maksudnya begitu penjelasannya ya. Jadi ketika ada sebuah air yang mutlak lalu kemudian bercampur dengan benda-benda suci, lihat. Kalau bercampurnya sampai merubah airnya, apalagi namanya sampai berubah, maka airnya suci tidak mensucikan. Tapi kalau bercampurnya tidak sampai merubah itu air, mungkin karena sedikit saja, maka tetap airnya menjadi air yang suci dan mensucikan. Itu begitu ya. Wahtaraza biqaulihi khalatahu anit tahirin al-mujawirin lahu. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فلو وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.